melihat perkiraan yang terjadi dalam kegiatan perusahaan sehari-hari, sehingga pihak perusahaan dapat mengontrol setiap pengeluaran perusahaan dalam menunjang kegiatan atau operasinya. Ketiga, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Putri Cahya, Prodi Manajemen, tingkat 1 dengan NIM 8023031007. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca lajur untuk membuat video pengantar akuntansi 2. Neraca lajur atau disebut juga kertas kerja merupakan sebuah lembaran kertas dengan lajur-lajur atau kolom-kolom yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data-data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara sistematis. Neraca lajur terdiri dari 5 bagian pokok yaitu sebagai berikut, yaitu neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan perhitungan laba rugi, dan neraca. Tujuan neraca lajur yaitu untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, untuk melihat perkiraan yang terjadi dalam kegiatan perusahaan sehari-hari, sehingga pihak perusahaan dapat mengontrol setiap pengeluaran perusahaan dalam menunjang kegiatan atau operasinya. Ketiga, untuk menggolongkan dana, meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Keempat, untuk mempermudah pencarian kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Fungsi neraca lajur yaitu meringkas data dalam mencatat keuangan, memeriksa kembali data, membantu menyusun laporan keuangan, menunjukkan prosedur yang telah dijalankan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang neraca saldo terlebih dahulu. Untuk kasnya ada 10.000 ditarik debit, ada piutang usaha 5.000 ditarik debit, ada perlengkapan sebesar 6.000 ditarik debit, untuk peralatan kantor ada 25.000 ditarik debit, utang usaha ada sebesar 5.000 ditarik kredit, sewa dibayar di muka ada 1.000 ditarik kredit, untuk modal ada sebesar 20.000 ditarik kredit, untuk pendapatan jasa ada 25.000 sebesar 25.000 ditarik kredit, dan untuk beban gaji ada 10.000 ditarik kredit. Untuk jumlahnya sebesar 56.000 dan dikreditkan sama sebesar 56.000. Keduanya di neraca saldo balance. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca penyesuaian. Di piutang usaha ada 6.000 di debit, perlengkapan ada 2.000 di kredit,
beban gaji ada 1.500 di debit. Untuk beban perlengkapan ada di debit sebesar 2.000, untuk pendapatan sewa ada 5.000 di kredit, dan untuk utang gaji ada 1.500 di debit, jumlahnya yaitu 13.500, dan di kredit pun jumlahnya 13.500, berarti keduanya seimbang. Neraca setelah penyesuaian kita harus melihat di neraca saldo dan neraca penyesuaian. Untuk di neraca saldo ada kas sebesar 10.000 di debit, sedangkan di neraca penyesuaian tidak ada, berarti kita harus menulis kembali di neraca setelah penyesuaian sebesar 10.000 di debit. Untuk piutang usaha ada 5.000 di debit, dan di neraca penyesuaian ada 6.000 di debit. Keduanya sama-sama di debit, berarti harus ditambah. Berarti kita harus tulis di neraca setelah penyesuaian sebesar 11.000 di debit. Untuk perlengkapan neraca saldo di debitnya ada sebesar 6.000, dan di neraca penyesuaian ada sebesar 2.000 tapi di kredit. Maka dari itu kita neraca saldo dan neraca penyesuaian harus dikurangi 6.000 dikurangi 2.000 hasilnya 4.000, dan kita harus melihat di debit itu lebih besar, berarti kita 4.000-nya ditaruh di debit. Untuk peralatan di neraca saldo ada 25.000 di debit, sedangkan di neraca penyesuaian tidak ada, berarti kita harus tulis kembali sebesar 25.000 di debit. Untuk utang usaha itu ada 5.000 di kredit, sedangkan di neraca penyesuaian tidak ada, berarti kita harus tulis kembali sebesar 5.000 di kredit. Untuk sewa dibayar di muka itu ada 6.000 di neraca saldo ditaruh di kredit, sedangkan di neraca penyesuaian ada 5.000, berarti keduanya harus dikurangi. Berarti 6.000 dikurangi 5.000 hasilnya 1.000 dan ditaruh di kredit. Untuk modal ada di neraca saldo ada 20.000 ditaruh di kredit, dan di neraca penyesuaian tidak ada, dan kita harus tulis kembali sebesar 20.000 di kredit. Untuk pendapatan jasa di neraca saldo ada 25.000 ditaruh di kredit, sedangkan di neraca penyesuaian ada 6.000 di kredit, berarti keduanya harus ditambahkan dan ditaruh di kredit. Berarti 25.000 ditambah 6.000 hasilnya 31.000 ditaruh di kredit. Untuk beban gaji di neraca saldo ada 10.000 di debit, sedangkan di neraca penyesuaian ada 1.500 di debit, berarti keduanya harus ditambahkan, hasilnya 11.500 ditaruh di debit. Untuk ini beban perlengkapan ada 2.000 ditaruh di debit. Ada pendapatan sewa sebesar 5.000 di kredit. Ada utang gaji sebesar 1.500 di kredit. Jumlah dari neraca setelah penyesuaian debit sebesar 63.500, jumlah di kredit sebesar 63.500, berarti keduanya seimbang. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang laba rugi. Laba rugi itu terdiri hanya ada pendapatan dan beban-beban saja. Berarti kita hanya memasukkan pendapatan dan beban-beban saja. Berarti di sini ada pendapatan jasa sebesar 31.000 ditaruh di kredit,
Oh ya, untuk laba rugi itu kita hanya fokus terhadap neraca setelah penyesuaian saja. Kita nggak perlu melihat neraca saldo ataupun neraca penyesuaian. Setelah pendapatan ada beban gaji sebesar 11.000 ditaruh di debit 11.500. Ada beban perlengkapan sebesar 2.000 ditaruh di debit. Ada pendapatan sewa sebesar 5.000 ditaruh di kredit. Dan sudah, berarti kita hanya tinggal menjumlahkan dari kedua sisi. Oke, di sini kita sudah mengetahui jumlah dari debit dan kredit. Untuk debit ada sebesar 13.500 dan untuk kredit pun ada 36.000. 36.000 berarti keduanya agar seimbang kita harus 36.000 dikurangi 13.000. Oke, di sini kita sudah mengetahui berarti suatu perusahaan ini mengalami keuntungan sebesar 22.500. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca keuangan. Neraca keuangan itu terdiri dari akun harta, utang, dan modal. Untuk harta ditaruh di debit, utang ditaruh di kredit, dan modal ditaruh di kredit. Berarti kita lihat di sini ada kas sebesar 10.000 ditaruh di debit. Ada bintang usaha sebesar 11.000 ditaruh di debit. Untuk perlengkapan ada 4.000 ditaruh di debit. Ada peralatan sebesar 25.000 ditaruh di debit. Ada utang usaha sebesar 5.000 ditaruh di kredit. Ada modal sebesar 1.000 ditaruh di kredit. Ada pendapatan jasa sebesar 20.000 ditaruh di kredit. Dan